816.000 ton ya Pak ya? Ya. Untuk setiap tahunnya ya Pak? Ya. Itu including daging impor dan daging domestik juga atau seperti apa? Jadi total kebutuhan daging nasional itu kan kurang lebih 800-an ribu itu ya. Bahkan kalau 2 tahun lalu masih disebut 700 ribuan ya. Anggaplah yang paling rendah kita ambil ya 700 ribu. Nah 400 ribu ton itu yang bisa dipenuhi dari dalam negeri. 300 ribu ton yang kita import. 100 ribu ton kita impor itu dalam bentuk sapi hidup, itu sapi bakalan. Jadi anak sapi yang kita pelihara di dalam negeri, kita fattening kurang lebih 3-4 bulan, sampai berat 500 kilo itu baru kita potong. Nah itu kurang lebih 100 ribu ton, itu yang kalau 100 ribu ton dibagi 175, karena biasanya dalam satu ekor sapi itu ya anggaplah 175 yang murni daging. Nah, kemudian yang 200 ribu ton, itulah yang kita impor dalam bentuk daging beku. Nah ini 300 ribu ton itu setara dengan 1,7 juta ekor sapi hidup. Nah ini yang masih kita impor nih. Nah memang upaya kita ke depan ya bagaimana mensubstitusi pasokan daging yang selama ini kita impor menjadi penyediaannya itu dari populasi sapi di dalam negeri. Nah, penyediaan itu ke populasi sapi di dalam negeri. Betul. Jadi sekarang tentunya pertanyaan saya adalah bagaimana Pak sebenarnya kondisi pasokan daging nasional saat ini? Jadi dari situasi industri ya yang berkaitan dengan daging sapi nasional ini memang ketergantungannya terhadap impor itu masih sangat tinggi ya. Sehingga karena tidak cukup berarti Pak? Tidak, memang populasi indukan di dalam negeri itu juga kurang, kemudian sapi bakalan di dalam negeri juga kurang untuk membackup kebutuhan daging sapi yang jumlahnya sekitar 700 ribu ton setiap tahun tuh rata-rata. Untuk angkanya sendiri Pak, dalam hal indukan dan bakalan sendiri Pak? Jadi kita itu impor yang sapi bakalan aja itu kurang lebih total 1,7 juta untuk 300 ribu ya. Untuk 300 ribu ton daging beku setara dengan 1,7 juta. Plus 400 ribu ton ya, 400 ribu ton yang tersedia dalam negeri ya mungkin kurang lebih 2,5 ya. Jadi 2,5 tambah 1,7 berapa tuh? Berarti kurang lebih 4,2 juta ya. Nah itu yang kita butuhkan di dalam negeri total. 1,7 juta yang kita impor. Nah yang 1,7 juta ini harusnya bisa disubstitusi dari penyediaan sapi di dalam negeri. Dengan cara apa? Dengan cara satu, kalau kita di Berdikari kita lagi membangun ekosistem bisnis yang mengintegrasikan semua bisnis di sapi ini. Jadi mulai dari breeding, jadi breeding ini jadi indukannya kita pelihara. Nanti dari indukan itu, nah ini butuh waktu nih yang agak lama ya, kurang lebih 2 tahun. Mereka beranak tuh indukannya, jadi ada anak yang jantan itu kita akan fattening, kita akan gemukan, nanti dipotong. Anak yang betina ini yang menjadi indukan baru, menambah populasi sapi, indukan di dalam negeri. Nah, kemudian yang kedua kita impor langsung bakalan, anak sapi itu yang kemudian kita fattening. Kemudian yang ketiga kita juga tetap berusaha di daging beku impor, karena ini yang membackup cash flow harian dari kalau Bapak bilang ya Pak ya, dari 700 ribu kecukupan untuk konsumsi pangan sapi maksudnya daging sapi. Baru 400 ribu yang dipenuhi oleh pasokan pangan nasional atau pasokan dari dalam negeri sendiri, dan 300 ribu itu dipenuhi dengan impor. Idealnya itu seperti apa Pak? Karena kita ketahui jika komposisi 400 ribu, 300 ribu ini masih terjadi, sebenarnya yang cukup mengkhawatirkan itu adalah ketika terjadi hal-hal seperti ini nih Pak, rupiah terdepresiasi dan lain-lainnya, ada ketidakpastian di global yang tentunya berpengaruh terhadap harga. Sebenarnya bagaimana idealnya dari kacamata Anda? Ya, jadi kalau kita merefer ya kepada FAO, jadi ini organisasi pangan dunia, dia menyebutkan bahwa suatu negara itu bisa disebut swasembada daging sapi kalau 90% kebutuhan daging sapi negara yang bersangkutan itu dipenuhi dari dalam negeri. Tinggal kurang dari 10% yang dipenuhi dari import. Nah artinya kita sekarang 700 ribu nih, 700 ribu ton kebutuhan daging sapi nasional. 400 ribu ton yang kita impor, berarti ya kurang lebih 60%-an lah ya katakanlah gitu ya. Kemudian yang
dari dalam negeri ya sekitar 300 ribuan. Nah ini masih 40% yang kita impor. Nah idealnya dalam 5-10 tahun ke depan yang 40% yang tadinya 300 ribu ton ini ya tinggal 10%-nya ini yang bisa kita impor, 30% ini berkurang. Berarti harus ada tambahan 200 ribu ton ya. Dari pangan dari nasional, dari daging nasional. Dari nasional itu setara dengan kurang lebih 3,4 juta ekor sapi bakalan yang ada di dalam negeri kita. Tapi tentunya keadaan ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa waktu lalu kan, Pak? Keadaan ini dibandingkan 10 tahun yang lalu atau dibandingkan dengan awal tahun 2000-an ini udah jauh lebih baik ya, karena ketergantungan misalnya, nah ini tidak merujuk ke periodisasi ini. Tentu. Nah, tapi kalau kita misalnya tahun 2005 sampai tahun 2000 sekian itu kan ketergantungan kita terhadap impor itu bisa sangat tinggi ya. Apalagi ini setiap 5 tahunan itu kan selalu ada program nih untuk swasembada. Nah, yang dilakukan saat itu adalah mendorong supaya impor ini dikurangi. Nah, impor dikurangi karena pengen memburu swasembada tadi. Akhirnya yang terjadi adalah karena impornya kurang, populasi sapi di dalam negeri tidak bertumbuh signifikan, akhirnya populasi indukan pun dipotong, populasi indukannya jadi turun tuh di dalam negeri. Nah, karena populasi indukannya turun, otomatis populasi bakalannya pun, anak sapinya pun jadi turun nih. Nah, karena populasi anak sapinya turun, akhirnya pasokan daging sapi dari populasi sapi lokal juga menurun. Akhirnya harga sapi kan sempat pernah tuh naik kalau kita lihat tren dalam 20 tahun terakhir itu ya. Jadi pernah harga sapi kita tuh hanya 45.000 per kilo, naik jadi 60 sampai 80.000. Naik lagi dari 80 sampai 120.000. Nah, jadi kita ini dalam 20 tahun terakhir sudah mengalami 2 fase kenaikan harga ini ya. Nah, ini impact dari program swasembada sebenarnya yang tidak konsisten dari waktu ke waktu. Nah, makanya ke depan memang ini Pak Presiden, Pak Jokowi sudah menyampaikan kan bahwa kita harus benar-benar fokus untuk mencapai peningkatan populasi sapi di dalam negeri. Sehingga kalau nggak salah dalam 4 tahun ke depan ini kita bisa menambah populasi sapi itu sehingga swasembada ini bisa kita penuhi. Yaitu, kita harapkan tentunya. Kita harapkan. 4 tahun ke depan ya kata. Jadi 90% kebutuhan di dalam negeri ini bisa dipenuhi ya. Jadi kalau tadi 300.000 ton yang kita impor kurangi 200.000 ton itu setara dengan 3,4 juta ekor sapi, berarti 90% dari sini ya benar-benar harus dari dalam negeri ya, dari total 300.000 ton itu.